Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salwa Fajirah dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2578254. Di sini saya akan mengerjakan tugas video tentang modul PKX and PIP. Nah, langsung saja kita ke instruksinya. Di sini kita diminta untuk menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah pada modul 1. Modul 1.3.1.3, 1.3.1, 1.3.2, dan 1.3.3. Lalu untuk menunjukkan dan menjelaskan program kerja dari mini project 1. Oke, nanti kita akan jelaskan, jadi langsung saja kita ke modulnya di 1.3.1.3. Nah, langsung saja kita ke 1.3.2. Kita diminta untuk buat modul.py dengan main.py. Tapi di modul.py ini kita biarkan dulu. Kita, aku, saya langsung saja buka ini. Sublime. Oke, buka Sublime. Di sini enter aja tuh. Kita buat enter S-nya. Di download ya. Ini modul. Modul.py. Lalu kita buat satu lagi. Kita buat satu lagi ya teman-teman. Nah, enter. Ctrl S. Kita buat main.py. Di download. Main.py. Oke, sudah. Di langkah 2, main.py. Maaf. Di langkah 2, main.py. Masukkan kode programnya import modul. Import modul. Kita salin aja ya. Biar mudah. Ini Ctrl S. Oke. Lanjut. Di langkah tiganya, di modul.py, kita buat print I like to be a model. Oke, kita salin. Langsung saja kita untuk biar lebih minimalis ke modul.py. Ctrl V saja, Ctrl S. Oke, lalu kita diminta untuk menjalankan di modul.py-nya. Langsung saja lebih mudahnya, cara mudahnya itu kita buka file aja, teman. Kita buka file, kita lihat apa yang mau kita jalankan. Di sini kita diminta untuk menjalankan modul.py. Jadi kita klik modul, lalu di sini kita tulis ketik command prompt cmd singkatannya. Nah, dia langsung muncul sendiri. Lalu kita lihat apakah yang program yang kita tulis tadi keluar. Python model.py. Nah, boleh teman-teman. Karena di sini nih di programnya kita buatnya I like to be a model. Oke, lanjut. Langsung saja kita lanjut ke angka 4-nya. Di main.py ini kita import modul, teman-teman. Kita salin aja ya di main-nya. Nah, di main kita import modul. Sudah sama sih, teman-teman. Seperti yang tadi, yang langkah kedua. Kita lihat, mungkin kan karena import ini kayak dia gimana ya, Bang? Coba kita jalankan aja, biar sekalian kita jelaskan. Ini main, CMD, coba kita buat. Nah, kita main dot p. Enter. Nah, kenapa? Mengapa I like to be a model ini masuk ke file main.p? Begitu kan, teman-teman? Nah, padahal di sini kita hanya import modul, ya kan? Nah, ini
Sederhananya, import ini adalah cara bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, atau Java untuk menghubungkan potongan-potongan kode yang terpisah agar bisa bekerja sama dalam satu sistem besar, gitu. Nah, di sini kan jadi mereka ini bekerja sama dengan adanya import, teman-teman. Oke, lanjut aja kita ke langkah limanya. Nah, di langkah lima, kita salin saja. Kita diminta untuk dimasukkan di modul.p, teman-teman. Jangan salah masukkan. Oke, Ctrl V aja. Ctrl S, jangan lupa. Lalu kita jalankan. Nah, keluar seperti pada umumnya. Lalu di main ini, kita lihat. Nah, kenapa ini modul dan kenapa tadi yang ini tadi main? Karena di sini, di programnya, kita menuliskan name, print name, yang artinya print name modul tersebut. Jadi ketika kita eh, di-import, dia akan keluar I like to be a module. Terus name-nya dia langsung ke name tersebut, name modul ya, gitu. Oke, lanjut aja kita ke langkah 6-nya. Di sini kita diminta untuk menuliskan kode program di modul.py. Kita tulis lagi modul.py, Ctrl A, Ctrl V. Oke. Jangan lupa Ctrl S. Nah, teman-teman, untuk kode programnya ini, if name mine, print I prefer to be a model. Ini artinya jika kita menjalankan di command prompt dengan mengetik py module.py ya, yang muncul akan ini. Tetapi jika kita mengimport yang seperti main.py ya, di command prompt, yang muncul akan I like to be a model. Begitu, teman-teman. Kita akan coba menjalankannya kalau begitu. Nah, di sini py module.py. Kita jalankan. I prefer to be a module, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika kita memanggil na name tersebut, yang muncul ini. Tapi ketika kita mengetik di import, kita filenya untuk di import, nah, yang muncul ini, I like to be a module. Oke, sesuai seperti apa yang saya jelaskan. Oke, langsung aja kita ke langkah 7-nya. Modul ini akan berisi dua fungsi sederhana. Oke. Hmm. Kita akan salin dulu kodenya di modul.py. Ctrl A, Ctrl. Jangan lupa kita Ctrl S. Nah, teman-teman, untuk tadi langkah 6 dan langkah 7 itu hampir sama. Tapi di langkah 7 ditambahkan counter sama dengan no. Yang artinya ini mendefinisikan variabel counter 0 ini. Jika file ini diimport oleh file lain, file pemanggil bisa mengakses variabel ini. Nah, tadi kan kalau yang ini tadi kan eh, mengaksesnya satu persatu gitu ya, teman-teman. Coba kita cek aja di comment prompt ya, di main. Oh, ini model, teman-teman. Di main, kita klik aja. Aduh, belum belum simpan lagi. Hmm, 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 hmm. Hmm. Sepertinya sama, teman-teman. Untuk di langkah 7 di print model counter. Oh, oke. Kenapa tadi tidak keluar? Karena kita tidak memasukkan. Jadi kita copy ke main. Mm-mm.
Panas. Duh, itu. Coba kita jalankan. Coba kita jalankan yang lain. Nah, muncul ya teman-teman. I like to be a model. Nah, gitu. Oke, langsung aja kita ke langkah 9. Kita salin kodenya. Hmm, terus di model.py. Oke, udah terpisah lagi. Kita satukan lagi. Oke, model.py. Misalnya, nah, di sini ada beberapa elemen yang perlu dijelaskan, teman-teman. Baris yang dimulai dengan ini, pagar ser ini memiliki banyak nama. Bisa disebut sabang, sebang, hasbang, konbang, atau bahkan ispring. Nama itu sendiri tidak berarti apa-apa di sini. Perannya lebih penting dari sudut pandang Python. Itu hanyalah komentar karena dimulai dengan tanda pagar. Oke. Nah, di sini. Oke. Ini docstringnya, teman-teman. Hmm. Lalu di langkah 10, sekarang Anda dapat menggunakan model yang telah diperbarui. Berikut salah satu cara. Ini kita masukkan di main PY. Main PY. Aspek ya? Sudah. Nah, setelah itu kita diminta untuk buat file atau directory. Penyimpanannya user py modules prox. Nah, di sini saya akan buat ya teman-teman. Kita ke Acer aja dulu. Ke user, Acer, user, ke Acer lagi. Hmm, ini aku hapus dulu kan tadi aku nyoba tapi lupa aku hapus. Aku buat dulu folder aku. Hands on. Oke. Nah, di sini aku akan menambahkan folder folder lagi yang bernama user. Lalu di user ini aku menambahkan folder lagi, teman-teman. Folder lagi yang bernama user lagi. Lalu di user ini aku menambahkan lagi folder yaitu py. User py. Lalu di py ini aku menambahkan eh, folder lagi, dua folder yaitu modules. Lalu satunya props. Oke, selesai. Enter. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan file yang sudah kita edit tadi, yang di Sublime, module.py, main.py. Di modules dimasukkan module.py-nya. Oke, kita masukkan. Kita ke download dulu, modul. Kita potong dulu ke Acer lagi. User, Acer, hands on. User. Oh, panjang ini teman-teman. Modules. Nah, di situ tempel. Oke. Lanjut ke file yang main. Kita ke Acer, kita ke user, kita ke Acer lagi. Kita ke hands on, hands on pribadi saya. Box. Nah, sudah cancel. Oke, sudah selesai teman-teman. Lalu ini kita close saja. Lalu saya akan mengecek apakah sudah sesuai belum yang dengan contoh di sini.
Sini saya ketikkan komen form ya. PRI. Allah. Saya maaf maaf. Tadi saya lupa ngetik ini. Gini, lupa. Jadi dia muncul semua file-file yang di bawahnya tadi kita. Apa ya? Oke. Nah, di sini saya akan masukkan TR. Nah, di sini sudah benar ya teman-teman. Di sini ada C user di PY-nya di folder PY-nya ada modules dan procs. Oke, lanjut saja. Kita lanjut aja karena sudah sesuai. Kita langsung ke langkah 12-nya. Hmm, hmm, hmm. Jadi kita diminta untuk memasukkan file ini di main.py. Masukkan di main.py. Ini masih salah ya. Kita ulangi aja. Karena tadi filenya kan sudah berubah ya teman-teman. Lokasi filenya kan sudah berubah. Jadi di sini, hmm, oke, ini kita hapus saja. Ah, di sini aja. Teman-teman, kita masukkan yang tadi. Ctrl A, Ctrl V aja. Ctrl S. Kita keluarkan aja. Nah, di sini lebih bagus dilihat juga. Oke. Di sini kita telah menggandakan garis miring di dalam nama folder. Tahukah kamu mengapa? Katanya tuh. Nah, di sini mengapa ditambahkan garis miring dua? Jika hanya menulis satu, Python akan mengira saya atau kamu sedang membuat perintah khusus gitu. Seperti contohnya garis miring N, artinya baris baru gitu. Lalu kalau untuk double, ini digunakan untuk menetralkan fungsi tersebut. Backlash pertama bertugas menghapus sihir dari backlash kedua, sehingga Python membacanya sebagai teks karakter backlash biasa. Nah, berbeda dengan lalu berbeda dengan docs docstring, beda konsep tapi tujuannya sama-sama untuk komunikasi. Docstring itu untuk kayak komunikasi sama manusia, sedangkan ini slash ini berkomunikasi kepada pro, apa opera komputer kamu gitu, agar dia tidak salah baca file gitu teman-teman. Ya lanjut aja lagi. Eh, saya pakai lampunya karena lagi gelap di sini. 1.3.3 paket paket pertama Anda. Oke, lanjut langkah pertama. Mm-mm. Saya minta ini. Kita membuat ini ya teman-teman. Seperti ini. Kita salin dulu. Kita buat di sini. Di sini aja dong. Di sini sih. Tempatnya. Alphard.p. Berarti ikut. Bisa aja. Di sini karena ada space.
Oke, lampu merah. Di sini kita dibilang, kami menyajikan seluruh konten apa saja. Anggaplah semua modul terlihat serupa. Semuanya berisi satu fungsi nama, bernama fonts X, di mana X adalah huruf pertama dari nama modul. Oke. Nah, di sini tugasnya kayak lebih susah ya, teman-teman. Tapi di sini kita sudah disediakan berkas zip. Kita unduh aja. Hmm, 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 hmm. Sudah selesai. Yang ini nggak sih? Ada dua, teman-teman. Coba kita lihat dulu yang ini. Hmm. Nah, ada folder ekstra. Sini kita komen prop. Cek dulu. Tuh, Allah Akbar. Jam sekali, teman-teman. Kita lupa, saya lupa buka lagi seperti tadi. Kita ketik comment prompt, lalu kita ketik DR. Loh, sama saja. Banyak dia, teman-teman, filenya. Oke, sepertinya sudah. Langsung aja kita ke untuk di sini kita di 1.3.4 ini kita sepertinya membuat eh, cat atau kayak folder di dalam folder gitu, teman-teman. Jatuhnya banyak di sini. Sepertinya ini sih tadi. Mm-mm. Buka dulu. Mm-mm. Sama seperti tadi, teman-teman. Sudah muncul semua ya. Jadi tidak ribet kita di sini. Oke, lanjut aja kita ke lab 3. Menunjukkan dan menjelaskan progres kerja dari mini project 1, struktur directory and package. Oke, kita ke file. Duh, file udah begini lagi. Kita hapus dulu semua. Kita ke file. Di sini kemarin saya menyimpan di Acer, user, di lab 3. Di sini saya membuat folder utamanya itu lab 3 npm saya, lalu ada NetOps dan main. Di sini karena ya struktur directory npm buatlah sebuah pattern dengan nama NetOps gitu. Lalu membuat eh, dalam package NetOps ini buat lagi sebuah modul yang bernama checker.py gitu, teman-teman. Oke, di dalam NetOps ini. Nah, di sini sudah ada ya checker.py. Di sini buatlah fungsi check router status yang secara acak mengembalikan nilai string up atau down. Oke, kita buka dulu. Hmm, hmm. Sabar ya, lagi loading.
Kita lanjut aja ya sambil nunggu. Lalu penggunaan pip dan library eksternal. Gunakan pip untuk install library. Kemarin sudah saya install pip tabletnya untuk agar agar rapi. Lalu modul utama di luar directory NetOps buatlah modul utama dengan format penamaan main npm.py gitu. Di luar directory NetOps seperti ini teman-teman. Nah, di sini di luar NetOps seperti di sini ya teman-teman. Bertiga NetOps dan lain. Lanjut di sini. Hmm, Nah, sudah keluar. Di sini import random sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi untuk memanggil file yang dari main npm tadi. Sini jangan lupa tambahkan docstringnya. Ini simulasi pengecekan status router mengembalikan mengembalikan nilai string up atau down secara acak. Oke, dulu ini kita hapus saja. Yes. Kita, eh, ya. Oke. Lanjut kita lihat, kita baca lagi. Nah, di main.py ini ditampilkan header berupa nama lengkap. Setiap kali program pertama kali dijalankan, lakukan import fungsi dari package Ops. Lalu lakukan import library eksternal yang sudah diinstal via pip. Nah, di sini. Oke, kita akan karena di sini diminta juga untuk dijalankan di mode utama. Kita jalankan dulu. Kita ke file di sini. Command prompt. Kita Hmm, coba. Oke. Nah, di sini karena kita sudah menginstal pip tabletnya, teman-teman. Jadi dia muncul seperti ini. Jadi dia rapi. Kita klik. Saya lupa milih. Start 1, 2, 3. Jadi langsung keluar. Ini untuk mengecek status karena di mini project kemarin kita diminta untuk ini. Buatlah sebuah menu CLI sederhana yang berjalan terus-menerus menggunakan perulangan dengan pilihan check status router, check status switch, lalu keluar. Oke. Di sini kita diminta lagi menjalankan mode utama. Udah, hasil running flag 8. Oke. Udah, stop. Hmm. Oke, kita lanjut ke book lagi. Python. Kita lihat docstringnya teman-teman. Python and PyDoc 9 25 38 25. Oke. Nah, di sini sudah muncul karena deskripsinya, docstringnya sudah muncul. Mode utama Network Automated Task Simulator. Program ini berfungsi sebagai entry point untuk simulasi otomatis jaringan dengan antarmuka command line interface. Oke, coba kita cek lagi untuk checker. Check.
Lupa. Maaf. Oh, kita ke net apps dulu, teman-teman. Comment Pro. Fiber. Nah, Fiber. Cek, cek. Saya lupa namanya. Oh, cek harga. Tidak masuk. Mana lagi tadi ini? Hmm, tidak bisa lagi. Sabar, teman-teman. Kita connect. Oh, kita cek terusnya. Ini baru. Karena tadi kita belum panggil net apps-nya. Python and Pydoc checker. Ini lupa. Terus checker. Nah, muncul teman-teman dari sana. Di sini sudah muncul ya untuk docstringnya. Oke, lampunya, lampunya begini. Oke, 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 oke. Terus kita diminta untuk menjalankan flag 8. Oke, flag 8, enter. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, tidak ada kesalahan apapun. Eh, Hasil running procedure dokumentasi dari seluruh fungsi dan modul. Oke, sudah tadi. Hasil running program yang dijalankan melalui modul utama juga sudah. Oke, mungkin sekian eh, video hands on saya. Maaf jika ada salah kata atau pengulangan yang terus-menerus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.